Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 21. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Halaman di tempat ini pada saat ini terasa sangat mencekam, dan orang-orang yang merasakan auranya pasti akan sangat bergidik. Lindong pun kini mengangkat kepalanya dan dia menatap Luotong yang berpakaian abu-abu, yang pada saat ini dari tubuh Luotong sendiri telah mengeluarkan aura pedang yang sangat tajam, yang kini dari aura itu sendiri akan digunakan untuk menyerang Lindong. Merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh Luotong, pada saat ini Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, "Sejujurnya, aku juga merasa bahwa diriku ini terkadang terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Namun sejak diriku memasuki medan perang kuno, aku telah bepergian dengan sikap seperti ini, yang sampai akhirnya aku bisa mencapai tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong itu, aura tajam di tubuh Luotong pada saat ini semakin meningkat, dan sebuah cahaya samar-samar yang padat kini mengalir dari ujung jari Luotong, yang kemudian Luotong pun menjawab perkataan dari Lindong, "Kalau begitu, mungkin tempat ini akan menjadi tempatmu untuk menemui ajalmu." Lindong yang merasa diancam oleh Luotong, dirinya tidak takut sama sekali, dan malah Lindong mengatakan, "Sepertinya sebagian besar faksi di kota Wanxiang telah mengawasi diriku malam ini. Karena kamu dianggap sebagai simbol garda di depan, maka aku akan menggunakan dirimu untuk menyampaikan pikiran kepada orang-orang itu. Karena sejujurnya, aku tidak mau terus diawasi, dan aku juga tidak akan pernah mau untuk bergabung dengan kerajaan super manapun." Setelah mengatakan hal itu, mata dari Lindong pun pada saat ini menyapu seluruh langit, karena dirinya bisa merasakan bahwa di tempat ini sudah banyak orang yang mengawasi dirinya, dan Lindong tahu bahwa orang-orang ini datang adalah untuk mengajak Lindong bergabung dengan kerajaan mereka. Karena Lindong tidak mau bertele-tele dan berurusan dengan orang-orang itu, maka dirinya akan menggunakan Luotong sebagai pesan yang kuat, supaya orang-orang yang telah melakukan pengawasan paham jika Lindong bukanlah orang yang bisa dipaksa begitu saja. Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dirinya yang dari tadi duduk, kini segera berdiri dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya, yang pada saat ini sebuah aura hitam berputar-putar di tubuh Xiaoyan. Luotong yang melihat perubahan dari Xiaoyan ini, dirinya kemudian menyipitkan mata karena merasakan aura yang sangat berbahaya. Dan ketika Xiaoyan ingin maju, tiba-tiba ada suara mengatakan, "Biarkan Lindong yang bertarung," yang ternyata orang yang mengatakan itu adalah Xiao Diao, yang pada saat ini Xiao Diao terlihat sangat santai dan dia membaringkan tubuhnya di atas bebatuan. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Diao, Su Kui pun segera menoleh padanya. Karena pada saat ini Su Kui telah memiliki pemahaman yang lebih dalam pada kelompok trio Lindong, di mana Su Kui mengetahui bahwa Lindong sendiri adalah orang yang memiliki kartu traf paling banyak, dan hal itu membuat Lindong tidak mudah untuk ditangkap. Sedangkan Xiaoyan adalah karakter paling ganas di antara mereka bertiga. Keganasan yang sangat mengerikan itu keluar ketika Xiaoyan bertarung, dan hal itu akan menyebabkan hati dari seseorang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Sementara di sisi lain, menurut Su Kui, Xiao Diao adalah satu-satunya orang yang paling misterius. Dirinya selalu bersikap santai dan tidak peduli. Bahkan ketika menghadapi keberadaan dari kerajaan super, Xiao Diao masih tidak mengungkapkan rasa takutnya sedikit pun. Barisan tiga orang dengan karakter yang berbeda ini membuat Su Kui benar-benar menarik nafas yang panjang. Karena pada saat ini Su Kui berpikir, kemungkinan besar kelompok trio Lindong ini akan menjadi kuda hitam paling terang di perang 100 kekaisaran kali ini. Xiaoyan pada saat ini sebenarnya ragu apakah dirinya akan maju atau tidak. Namun setelah Xiaoyan melihat ke arah Lindong, Lindong pun mengangguk sebagai tanda bahwa Xiaoyan tidak perlu maju. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun kembali duduk. Namun dia masih dengan posisi yang siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Lindong. Di sisi lain, jari dari Luotong pada saat ini dengan lembut diangkat ke depan, yang kemudian
udara di depan Luotong sendiri pada saat ini terkoyak. Dia pun menatap Lindong dengan mata yang tajam, yang kemudian Luotong mengatakan, "Hanya kamu sendiri ingin melawanku?" Mendengar ucapan dari Luotong, Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Iya, aku sendiri saja sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Yang sesaat kemudian, mata dari Lindong menjadi setajam silet. Tubuhnya pada saat ini bergetar yang kemudian mengeluarkan cahaya keemasan. Dan lalu, cahaya itu pun berubah menjadi perisai emas nirwana. Yang pada akhirnya, dentang, dentang, tang, 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 tang. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Luotong pada saat ini menghantam perisai emas nirwana milik Lindong. Hal itu sampai memunculkan percikan api yang sangat besar. Dan serangan Luotong ini tampaknya diam-diam telah mengikis perisai emas nirwana milik Lindong. Namun dalam menghadapi serangan dari Luotong ini, Lindong tidak takut sama sekali. Dirinya malah tersenyum yang kemudian kaki Lindong pun melangkah maju. Dan tiba-tiba saja, sos! Tubuh Lindong berubah menjadi sosok hitam yang kini melesat dengan kecepatan kilat. Yang tiba-tiba saja, tubuh Lindong pada saat ini sudah muncul di hadapan dari Luotong. Dan dalam sekejap, Lindong pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dari tubuhnya. Yang kemudian, energi itu diubah oleh Lindong menjadi gajah emas raksasa penghancur surga. Tubuh gajah raksasa emas penghancur surga itu pun pada saat ini bergabung dengan tubuh Lindong, yang dengan cepat dia memberikan serangan pada Luotong. Hal ini membuat pupil mata dari Luotong menjadi mengecil karena dia merasakan energi yang sangat besar yang keluar dari gajah emas. Karena Luotong sendiri tidak mau terluka parah, dia pun mengambil langkah mundur sedikit, yang kemudian jari-jarinya pun diangkat. Dan aura yang sangat tajam pada saat ini keluar dari ujung jari Luotong, di mana hal itu segera berubah menjadi sebuah pedang yang besar. Dan kini Luotong pun berteriak, "Jari pedang roh!" Aura tajam yang dikeluarkan dari ujung jari Luotong itu pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi pedang besar berwarna hijau tua. Dan ukurannya adalah ratusan kaki. Kilatan yang sangat dingin pada saat ini mengalir di atas pedang itu. Dan setelahnya, pedang besar milik Luotong segera menebas ke bawah, di mana hal itu akan segera bertabrakan dengan gajah emas raksasa. Yang pada akhirnya, duar! Suara yang sangat menggetarkan langit dan bumi kali ini keluar akibat benturan dari gajah emas dan juga pedang hijau. Dan sekarang, terlihatlah gajah emas belum menyerah, sedangkan pedang hijau juga masih terus memberikan tekanan. Yang kemudian, dengan tatapan mata yang sangat tajam, Luotong pada saat ini mengatakan pada Lindong, "Sekarang aku akan memberitahumu jarak antara posisi pertama dan juga posisi kedua dari segel nirwana bumi." Setelah mengatakan hal itu, aura yang sangat besar kembali keluar dari dalam tubuh Luotong, bahkan lebih kuat dari seorang nirwana ketiga, di mana Luotong sendiri sebenarnya telah berhasil mengalami kesengsaraan nirwana keempat, dan dia saat ini adalah seorang nirwana keempat. Semua orang yang mengawasi pertarungan ini pun terlihat sangat kaget pada saat mereka mengetahui fakta bahwa sebenarnya Luotong sekarang adalah seorang nirwana keempat. Dengan fakta ini, mereka semua sadar bahwa sekarang kekuatan dari kekaisaran awan angin telah melonjak sangat drastis. Aura yang tajam dari cahaya pedang pada saat ini semakin meningkat pada saat Luotong juga meningkatkan kekuatan Yuannya, yang kemudian beberapa garis retakan pada saat ini telah muncul di gajah emas raksasa, yang akhirnya BAM! Cahaya keemasan itu pun meledak dan sosok yang ada di dalamnya sekarang juga telah muncul. Setelah Luotong berhasil menghancurkan gajah emas raksasa milik Lindong, dirinya pada saat ini tidak berniat untuk mundur, dan malahan dengan kejam Luotong berteriak, "Jari pedang pembelah gunung!" Karena sepertinya pada saat ini Luotong akan benar-benar membunuh Lindong. Orang-orang yang melihat hal ini merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka karena aura yang dikeluarkan benar-benar sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, sekarang sebuah sosok ilusi secara samar-samar telah terbentuk di pedang besar milik Luotong, dan sosok itu terlihat seperti ahli pedang yang sangat hebat. Kemunculan dari sosok ilusi ini menyebabkan aura pedang besar berwarna emas itu tiba-tiba melambung tinggi.
Seolah-olah pedang itu telah memiliki jiwa. Dan kini orang-orang di dalam persembunyian, mereka pun berkata, kekuatan Luotong sangat mengerikan. Energi dari pedang yang dia ciptakan bahkan mampu membuat seorang nirwana ketiga akan terluka parah jika terkena serangan itu. Luotong, dia memang pantas menjadi orang yang memiliki peringkat pertama di kategori segel nirwana bumi, karena dia benar-benar memenuhi reputasinya. Mata dari Luotong pada saat itu terlihat sangat tajam, yang kemudian dirinya pun berkata, Lindong, tidak ada keadilan di dalam kematian. Di bawah seni bela diri jiwaku ini, dan jalanmu di medan perang kuno akan berakhir saat ini juga. Karena pada saat ini, pedang besar yang telah memiliki jiwa itu segera meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Dan akhirnya, duar, tubuh dari Lindong benar-benar dihantam oleh pedang besar yang merupakan seni bela diri jiwa milik Luotong itu. Bangunan-bangunan yang ada di bawahnya pada saat ini benar-benar hancur berantakan, yang kemudian bebatuan pun juga telah berubah menjadi debu. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka terlihat sangat ketakutan, yang kemudian di dalam pikiran mereka pun mengatakan, ini sudah berakhir. Serangan dari Luotong benar-benar mampu untuk melenyapkan seorang nirwana ketiga. Dan tubuh emas nirwana macam apapun tidak akan bisa memblokir kekuatan besar seperti itu. Pada saat semua orang memikirkan hal ini, tubuh dari Lindong sendiri yang terhantam oleh pedang besar pada saat ini tidak terlihat terpental, yang sepertinya Lindong sendiri telah menahan kekuatan pedang yang dikeluarkan oleh Luotong itu. Dan benar saja, ternyata pada saat ini Lindong benar-benar tidak terpental ataupun terluka oleh serangan pedang milik Luotong. Yang kemudian cahaya yang terang pada saat ini muncul dari tubuh Lindong. Cahaya itu tidak berwarna emas, namun sebaliknya cahaya itu berwarna hijau yang tidak biasa. Keluarnya cahaya hijau yang terang dari dalam tubuh Lindong pada saat ini telah menarik perhatian banyak orang. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Luotong pada saat ini terlihat sangat kaget, karena sekarang sebuah perisai besar berwarna hijau telah muncul di hadapan Lindong. Dan lagi pula di atas perisai itu pada saat ini muncul sosok naga yang sangat besar. Dan hal itu membawa tekanan yang sangat menakutkan, menyebabkan hati banyak orang di tempat ini merasa sangat ketakutan. Di sisi lain, ledakan yang tadi muncul dari benturan pedang raksasa milik Luotong sebenarnya tidak benar-benar mengenai tubuh dari Lindong, karena pada saat ini pedang emas raksasa milik Luotong itu sendiri sekarang terlihat telah digigit oleh bayangan naga milik Lindong. Hal itu bahkan tidak bisa membuat pedang bergerak maju atau mundur. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka pun kemudian berkata dalam hati, apa? Serangan pamungkas dari Luotong benar-benar telah bisa ditahan oleh Lindong. Yang sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat kepalanya perlahan, di mana pada saat yang bersamaan, Lindong juga mengangkat tangannya, yang pada saat ini tangan itu telah benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau, yang membawa aura misterius yang sangat kuat. Dengan tatapan mata tajamnya ke arah Luotong, Lindong pun pada saat ini mengatakan, gigitan naga hijau. Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera mengepalkan tangannya, dan perisai hijau yang muncul dari naga yang telah menggigit pedang dari Luotong pada saat ini menjadi bertambah kuat. Dan tiba-tiba saja, bang! Suara yang sangat menusuk telinga kali ini keluar di langit, yang ternyata pedang emas besar milik Luotong itu, yang merupakan seni bela diri terkuatnya, benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya, mereka benar-benar sangat tercengang. Dan dengan nada suara yang geram, Lindong berkata pada Luotong, hari ini kamu tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bisa membunuhku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan dengan mudah mengalahkan Luotong? Karena sejatinya seni bela diri terkuat milik Luotong saja sudah dihancurkan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.
Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 22. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan yang besar pada saat ini muncul di langit. Dan kemudian sesuatu yang berwarna emas pada saat ini berhamburan. Karena sebenarnya itu adalah pecahan dari pedang emas yang merupakan seni bela diri jiwa milik Luotong. Di dalam kegelapan, banyak orang yang melihat hal ini menjadi sangat terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan bisa menghancurkan seni bela diri yang merupakan serangan terkuat dari Luotong itu. Padahal kekuatan Lindong sendiri hanya berada di tahap nirwana ketiga, sedangkan Luotong berada di tahap nirwana keempat. Orang-orang pada saat ini tahu jika Luotong dan juga Lindong, mereka akan memberikan pukulan terkuat mereka. Dan tidak ada satupun pihak yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan mereka setelah mereka melakukan penyerangan. Oleh karena itu, pertarungan yang singkat ini benar-benar mengandung suatu bahaya yang sangat mengerikan. Di halaman, Sukui pada saat ini tanpa sadar menelan ludahnya pada saat dirinya melihat pertarungan antara Lindong dengan Luotong itu. Yang kemudian, Sukui pun melihat pada sosok Lindong yang pada saat ini telah berada di dalam cahaya hijau. Sambil melihat itu, Sukui pun mengatakan, "Lindong, kartu as di tangannya benar-benar sangat kuat." Di sisi lain, Xiaodio pada saat ini terlihat sangat santai dan dia tidak menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang besar. Sambil melihat ke arah Lindong, Xiaodio sendiri berkata dalam hati, Luotong memang telah mencapai tahap nirwana keempat, namun dirinya baru saja memasuki tahap itu. Dan untuk bisa menekan Lindong, itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Terlebih lagi, Lindong pada saat ini memiliki transformasi tubuh naga. Seni bela diri ini, bahkan aku merasa bahwa ini adalah seni bela diri yang sangat menakjubkan dan juga misterius. Di tempat pertarungan, Luotong yang pada saat ini melayang di langit, dia pun menatap tajam ke arah Lindong. Yang kemudian, Luotong pun kini mengatakan, "Lindong, sepertinya aku memang terlalu meremehkanmu. Tapi untuk saat ini, aku tetap harus memberitahumu. Bukan sesuatu yang sangat bijaksana jika kamu berani menyinggung kekaisaran awan anginku." Lindong yang berada di dalam perisai naga hijau pada saat ini segera menarik kembali perisai itu. Yang kemudian sosok naga segera menghilang dan muncullah sosok Lindong. Namun pada saat Lindong menarik cahaya hijau, kini kilatan dingin pada sisik hijau di lengan kanan Lindong mulai bersinar lebih terang. Yang kemudian Lindong pun mengangkat kepalanya, di mana pada saat ini di dalam pupil mata Lindong sendiri juga telah berubah menjadi warna hijau. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Luotong, aku harus memberitahumu bahwa kamu telah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Setelah mengatakan hal itu, kilatan mata Lindong menjadi sangat dingin dan tiba-tiba saja, swos! Lindong pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Luotong dan dalam waktu beberapa detik saja, tubuh Lindong sudah berada di hadapan dari Luotong. Hal ini membuat Luotong sendiri menjadi sangat kaget dan pupil matanya pada saat ini mengecil. Menyadari bahwa Lindong pada saat ini akan segera melakukan serangan lanjutan, Luotong dengan cepat dia meledakkan energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Karena bagaimanapun juga, Luotong tidak boleh kalah dari Lindong karena dia harus menjaga reputasi dari kekaisaran awan angin. Namun di sisi lain, sebuah cahaya hijau yang terang saat ini menyapu seluruh tubuh Lindong, yang pada akhirnya cahaya itu berkumpul di telapak tangan kanan Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Jari naga hijau." Pada saat Lindong mengatakan hal ini, tubuh Lindong pada saat ini secara aneh mulai bertransformasi. Sisik-sisik hijau kini perlahan muncul dari jari-jarinya. Dan dalam beberapa saat saja, jari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi jari naga hijau sepanjang beberapa meter, di mana jari naga itu sendiri dipenuhi oleh sisik naga yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara di ujung jari naga hijau milik Lindong terdapat kilatan dingin yang sangat menyilaukan, yang sepertinya
bisa menembus ruang angkasa. Karena ini adalah kekuatan jari naga yang asli, dan hal itu tidak terbentuk dari kekuatan Yuan. Jari kanan Lindong yang telah berubah menjadi jari seekor naga itu merupakan transformasi dari wujud naga yang pada saat itu telah diberikan oleh Raja Naga Kingxi pada Lindong. Hal itu pada dasarnya bisa membuat Lindong berubah menjadi seekor naga, dan jika Lindong bisa menguasai sepenuhnya, maka tubuh fisik Lindong sendiri akan setara dengan tubuh fisik dari suku naga. Tentu saja berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum bisa mencapai tahap itu. Meskipun demikian, dengan kerja kerasnya, Lindong pada saat ini telah berhasil mengubah salah satu jarinya menjadi jari seekor naga. Ketika jari naga raksasa ini muncul, tampaknya telah membawa energi yang sangat aneh, dan hal itu menyebabkan ekspresi dari Luotong berubah menjadi sangat serius. Dan tiba-tiba saja, begitu jari naga ini muncul, pada saat ini Lindong tidak akan memberikan ampun pada Luotong dan segera melancarkan serangannya. Dimanapun udara yang dilalui oleh jari naga milik Lindong, pada saat ini udara tersebut tiba-tiba meledak. Karena merasakan sebuah serangan yang sangat mengerikan, Luotong segera mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya, yang pada akhirnya dirinya membentuk segel dan kemudian berteriak, "Jari perisai pedang!" Dan tiba-tiba saja, kini perubahan dari energi Yuan telah berkumpul di depan Luotong, dan hanya dalam beberapa saat saja energi Yuan itu telah benar-benar berubah menjadi perisai pedang yang sangat besar, di mana perisai ini sendiri terlihat sangat kuat dan kokoh. Dan akhirnya, dar! Pada saat ini, jari naga milik Lindong telah benar-benar berbenturan dengan perisai pedang milik Luotong, di mana akibat benturan itu, kini tubuh Luotong sendiri terdorong mundur sejauh ratusan meter, dan muncul percikan api dari hantaman perisai pedang dengan jari naga milik Lindong. Namun sekarang, Lindong sendiri juga terus bergerak maju mendorong tubuh Luotong. Dan semua orang yang berada di tempat ini ketika melihat pertarungan mereka berdua sudah bisa disimpulkan bahwa dari pertarungan ini pemenangnya adalah Lindong. Ekspresi wajah dari Luotong pada saat ini benar-benar terlihat sangat suram, karena dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan yang diluncurkan oleh Lindong. Karena sejatinya di dalam hati Luotong tidak menyangka bahwa setelah dirinya mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya untuk membentuk perisai, namun sekarang masih bisa dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan oleh Lindong. Namun di sisi lain, Luotong sendiri percaya bahwa kemungkinan Lindong tidak akan mampu mempertahankan serangan ini. Dan ketika tubuh transformasi dari Lindong menghilang, maka Luotong akan memanfaatkannya sebagai serangan balik. Ketika Luotong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Luotong menjadi sangat tajam, karena pada saat ini dirinya melihat senyum mengejek yang muncul dari wajah Lindong. Dan itu benar-benar membuat hati Luotong bergetar. Setelah menunjukkan senyum yang mengejek, pada saat ini Lindong menarik lengannya sedikit, yang kemudian jari naga milik Lindong mulai bergetar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan hal itu menimbulkan gelombang suara yang menusuk, yang pada saat ini mulai menyebar dari jari naga yang bergetar. Ketika melihat pemandangan ini, pupil mata dari Luotong dengan cepat menyusut, dan di dalam hati Luotong pun mengatakan, "Lindong, dia menggunakan getaran berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya." Tubuh fisik dari Lindong benar-benar sekuat ini. Dan tidak lama kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun berkata, "Jari naga hijau, hancurkan." Yang kemudian, jari naga hijau milik Lindong semakin bergetar dengan sangat cepat, yang pada akhirnya kembali menghantam perisai pedang yang kokoh yang dibentuk oleh Luotong. Gelombang suara yang sangat menusuk pada saat ini terdengar dari perisai pedang itu. Dan pada saat yang sama, mata dari Luotong benar-benar menunjukkan rasa ketakutan yang sangat tinggi, karena pada saat ini dirinya telah melihat sebuah retakan-retakan kecil telah muncul di perisai pedangnya. Padahal perisai itu telah dibuat oleh Luotong menggunakan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Namun hal itu masih saja rusak
oleh serangan jari naga milik Lindong. Dan saat ini, Lindong benar-benar tidak akan mengampuni Luotong. Dia terus menekan jari naganya, yang kemudian dar, perisai pedang itu benar-benar telah hancur. Setelah hancurnya perisai pedang yang dibentuk oleh Luotong, Lindong tidak berniat untuk menghentikan serangannya, yang pada saat ini jari naga itu terus meluncur, yang pada akhirnya menusuk dada dari Luotong. Meskipun jari itu telah mengenai dadanya, namun jari naga milik Lindong tidak bisa menembus dada milik Luotong. Karena sekarang, ketika kemeja milik Luotong telah hancur, hal itu segera memperlihatkan sebuah rompi hitam pekat yang telah dipakai oleh Luotong, di mana rompi hitam itu sendiri memiliki cahaya aneh yang berkilauan, dan itu merupakan harta karun jiwa surgawi yang cukup kuat. Namun pada saat ini, cahaya dari harta karun jiwa milik Luotong itu telah meredup. Hal ini sebagai bukti bahwa Luotong telah menerima pukulan besar akibat serangan dari Lindong. Meskipun Luotong telah memiliki harta karun jiwa surgawi untuk melindungi dirinya, serangan yang dikeluarkan oleh Lindong merupakan serangan yang sangat fatal. Hal ini masih bisa melukai tubuh dari Luotong sendiri, dan akibat serangan ini, Luotong segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh Luotong pada saat ini telah terlempar jauh dengan kecepatan yang sangat mengerikan, yang pada akhirnya Luotong memanfaatkan momentum ini sebagai jalan untuk kabur. Dan sambil kabur itu, Luotong berteriak, "Lindong, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu, Luotong segera menghilang di dalam kegelapan. Kepergian dari Luotong menyebabkan tempat ini menjadi sangat sunyi. Dan orang-orang yang bersembunyi, mereka benar-benar sangat terkejut karena mereka merasa bahwa orang yang telah berdiri di peringkat pertama dari segel nirwana bumi, yang telah berada di tingkat nirwana keempat, dirinya masih bisa terluka dan dipaksa mundur oleh Lindong. Dan kemudian orang-orang itu pun mengatakan, "Lindong, dia adalah orang yang benar-benar kejam." Di dalam hati orang-orang itu, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Luotong telah dikalahkan oleh Lindong. Dan lebih jauh lagi, Lindong pada saat ini telah berani melukai Luotong. Hal ini mirip dengan deklarasi perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Seluruh orang yang melihat pertarungan ini, mereka yakin bahwa dua kepala Kekaisaran Awan Angin tidak akan pernah membiarkan masalah ini berakhir. Dan beberapa individu sekarang bergumam pada diri mereka sendiri, "Aku tidak bisa membayangkan, pasti saat ini Kekaisaran Awan Angin akan sangat marah jika mereka mendengar bahwa Lindong telah berani memprovokasi mereka." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mulai sekarang pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin akan segera memburu Lindong? Karena perbuatan dari Lindong yang telah berani melukai Luotong sebenarnya adalah deklarasi perang yang telah dikeluarkan oleh Lindong sendiri. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 23. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit malam pada saat ini mulai berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap. Namun riak energi yang keras dari hasil pertempuran antara Lindong dengan Luotong masih menyebabkan banyak tatapan mata yang hadir diam-diam gemetar ketakutan. Di sisi lain, pada saat ini berdiri dua sosok yang menghadap ke arah menara yang tinggi di utara kota. Mata mereka masih melihat ke arah pertempuran antara Lindong dengan Luotong sebelumnya, di mana pada saat ini ada seorang pria yang tampan dan memakai baju berwarna putih bulan. Dirinya berdiri di depan, yang kemudian dia berkata, "Sungguh orang yang menarik, namun kekuatannya memang benar-benar kuat." Kemudian sosok wanita berbaju putih yang berada di belakang orang itu pada saat ini menimpali. "Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lindong, aku sadar bahwa orang seperti dia tidak akan pernah mau untuk hidup di bawah siapapun." Yang ternyata
Orang yang berkata ini adalah Mu Han Yue, karena Mu Han Yue sendiri masih tidak percaya dan dirinya benar-benar terkejut bahwa Lindong bisa mengalahkan Luo Tong. Pria tampan yang ada di depan Mu Han Yue pada saat ini dirinya mengatakan, tidak mudah direkrut ya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kelompok dari Lindong itu bukanlah kelompok yang sederhana. Jika kita bisa merekrut mereka, hal ini pasti akan sangat membantu. Mendengar ucapan itu, Mu Han Yue pun menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, sangat sulit. Yang kemudian, Mu Han Yue menatap ke arah kaburnya Luo Tong, dan kini dirinya pun berkata, Luo Tong adalah contoh yang baik. Alasan mengapa Lindong bertarung dengannya adalah untuk mengirimkan pesan pada kita semua, bahwa dia tidak berniat untuk bergabung dengan kerajaan manapun. Atau lebih tepatnya, Lindong berpikir bahwa tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kualifikasi untuk merekrut mereka. Bahkan hal itu termasuk kerajaan kita, yang merupakan kerajaan super. Sang pria yang mendengar ucapan dari Mu Han Yue, dirinya tertawa dan berkata, sungguh pria yang sangat sombong. Tidak lama kemudian Mu Han Yue pun kembali mengatakan, mungkin kita memang tidak bisa merekrut orang seperti Lindong sebagai bawahan kita, tetapi kita masih memiliki kemungkinan untuk memiliki hubungan yang baik melalui cara yang lain. Saat ini, mereka telah menyinggung kekaisaran awan angin, dan ini adalah sesuatu yang bagus dari pandangan kekaisaran bulan kesepian kita. Sang pria yang tampan itu pun mengangguk, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Mu Han Yue. Benar, fokus dari kekaisaran awan angin pasti pada saat ini akan ditempatkan pada pelelangan yang akan datang, dan mereka bermaksud untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan biaya berapapun. Jika mereka berhasil mendapatkannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota Wan Xiang. Mendengar ucapan dari sang pria, Mu Han Yue menjawabnya, iya, selain kekaisaran bulan kesepian kita, ada dua kerajaan super lainnya yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Mereka tidak akan pernah membiarkan kekaisaran awan angin untuk mendapatkannya dengan mudah. Dan kemungkinan akan ada pertarungan dalam masalah ini. Siapapun yang mendapatkan harta karun jiwa surgawi, kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar di dalam perang 100 kekaisaran. Maka dari itu, tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat di bagian selatan kota Wan Xiang. Pada saat ini terlihatlah sebuah papan catur yang ada di hadapan dua orang yang saling menantang dalam permainan catur ini. Dan tidak lama kemudian, ada sebuah sosok yang datang mendekati mereka. Sosok ini penuh dengan darah dan juga luka di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat pahit. Yang ternyata sosok ini adalah Luo Tong yang telah dikalahkan oleh Lindong sebelumnya. Salah satu dari dua sosok yang duduk itu, pada saat melihat Luo Tong kemudian dia mengatakan, Lindong, dikabarkan bahwa dia telah memperoleh salah satu dari 4 warisan sekte besar misterius. Tidak kuduga bahwa seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah sebenarnya bisa naik ke tahap seperti ini di medan perang kuno. Ini benar-benar sesuatu yang tidak mudah. Mendengar perkataan dari sosok itu, pada saat ini Luo Tong pun menjawabnya, orang itu memang cukup kuat. Selain itu, seni bela diri yang dia tunjukkan juga sangat aneh, karena pada saat itu, Lindong bisa mengubah jarinya menjadi sebuah jari naga. Pria lain yang sedang duduk, yang pada saat ini wajahnya terlihat sangat pucat, seolah-olah dia tidak memiliki darah di dalam tubuhnya. Kemudian, dia pun menjawab perkataan dari Luo Tong. Itu seharusnya adalah seni bela diri dari Aula Naga Hijau, yang merupakan salah satu dari 4 sekte besar misterius. Sedangkan Luo Tong kini melanjutkan kata-katanya, Lindong, orang itu telah menolak untuk menyerahkan Suro. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berwajah pucat tadi pada saat ini menekan jarinya dengan lembut di atas papan catur, yang kemudian dia tersenyum dan menjawab perkataan dari Luo Tong. Kita pasti harus bisa mendapatkan gadis itu. Jika kita bisa mendapatkan kekuatannya, kita pasti akan bisa menonjol di dalam perang 100 kekaisaran. Faktanya,
kita tidak perlu takut, bahkan menghadapi keberadaan yang kuat itu. Jika Lindong tidak menghargai kebaikan yang kita berikan, maka yang perlu kita lakukan hanyalah menghabisinya ketika waktunya tiba. Sambil mengatakan hal itu, pria berwajah pucat pun pada saat ini memiliki senyum yang ganas, yang tidak akan menunjukkan rasa belas kasihan apapun. Mendengar jawaban dari sang pria berwajah pucat, Luo Tong pun hanya bisa mengangguk. Tidak lama kemudian sosok di hadapan pria berwajah pucat, yang merupakan sosok pria dengan bekas luka yang ganas di wajahnya. Pada saat ini dia mulai berbicara. Tentu saja, tapi pertama-tama kita harus bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi di Pelelangan. Setelah kita mendapatkan benda itu, maka kita tidak perlu takut lagi pada 3 kerajaan super yang ada di kota Wanxiang. Dan kelompok seperti Lindong, mereka juga akan menjadi seekor semut di hadapan kita. Sang pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya kini menatap Luo Tong dan mengatakan, "Luo Tong, kamu harus pergi dulu dan memulihkan diri dari luka-luka yang kamu terima saat ini. Dan biarkan semua masalah ini kita yang mengambil alih. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan menyelesaikan dendam dengan si Lindong itu." Hal ini dikatakan oleh pria dengan luka kelabang di wajahnya sambil memegang bidak di papan catur, yang kemudian sebuah energi yang sangat menakutkan merembes keluar dari tangannya. Dan dalam sekejap saja, semua bidak yang ada di atas papan catur pada saat itu telah hancur lebur menjadi sebuah bubuk. Melihat hal ini, Luo Tong pun mengangguk dan diam jawabnya, "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu, dia berbalik badan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Setelah kepergian dari Luo Tong, pria dengan bekas luka kelabang di wajahnya pada saat ini bergumam, "Sungguh sangat merepotkan. Jika bukan karena aku tidak menginginkan lebih banyak masalah pada saat ini, aku benar-benar ingin mengambil tindakan sendiri dan menghabisi bocah bernama Lindong itu." Melihat kemarahan dari pria dengan luka kelabang, pada saat ini pria berwajah pucat, dia tertawa kecil dan berkata, "Tenanglah, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dibandingkan dengan ini, aku masih benar-benar merasa sakit hati untuk harga yang harus kita bayar untuk membeli harta jiwa surgawi itu. Jika kita tidak berada di dalam kota Wanxiang, aku benar-benar ingin merebutnya secara langsung." Mendengar ucapan dari pria berwajah pucat, pada saat ini pria dengan luka kelabang itu mengatakan, "Terlepas dari berapa harga yang harus kita bayar, ketika kita bisa mendapatkannya, maka kita juga akan mendapatkan semuanya kembali ketika saatnya tiba." Pria berwajah pucat pun kini mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, yang kemudian dia tertawa dan berkata, "Itu benar." Namun di dalam hatinya, dia memancarkan perasaan yang sangat puas. Yang kemudian pria berwajah pucat itu pun mengatakan, "Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari kekaisaran awan angin." Di dalam kota Wanxiang pada saat ini benar-benar gempar karena seluruh orang sedang membicarakan kemenangan Lindong dalam pertarungan melawan Luo Tong. Pada awalnya mereka berpikir bahwa Lindong pasti akan ditekan dalam menghadapi kekuatan nirwana keempat milik Luo Tong. Namun hasilnya malah Luo Tong yang terluka parah dan dia sampai melarikan diri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lindong itu benar-benar sangat mengejutkan bagi semua orang. Dan kini, meskipun penampilan Lindong itu sangat mengesankan, semua orang pada saat ini juga tahu bahwa tindakan dari Lindong benar-benar telah membuat marah pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin. Dan bagaimanapun juga, dua pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin itu, mereka belum pernah mengungkapkan diri mereka, karena sebenarnya mereka adalah sosok yang benar-benar sangat menakutkan. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong, yang pada saat ini dirinya sedang melihat ke arah kaburnya Luo Tong. Dan setelah itu, diam-diam Lindong pun perlahan mendarat di halaman. Kini Sukui memandang Lindong dengan perasaan tidak percaya, karena selama mengenal Lindong, Sukui selalu dikejutkan oleh kekuatan dan juga kartu truf yang dimiliki oleh Lindong. Di sisi lain pada saat ini Xiao Diao dengan santai dirinya tertawa.
Sepertinya kita telah benar-benar mengukir dendam yang sangat dalam dengan kekaisaran awan angin. Mendengar perkataan dari Xiao Diao itu, Lindong pun mengangguk, yang kemudian tatapan matanya menoleh pada Sukui dan Lindong pun bertanya, "Kekaisaran awan angin, apakah mereka memiliki dua pimpinan?" Mendapat pertanyaan seperti itu, ekspresi wajah dari Sukui berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Sukui pun mengatakan, "Benar." Dan kedua orang itu sangatlah kuat. Mereka berbeda dari Luotong yang baru saja maju untuk menjadi seorang nirwana keempat. Dan mereka berdua sudah sangat lama masuk ke tahap ini. Selain itu, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dalam monumen nirwana. Setelah mengatakan hal itu, hati Sukui benar-benar berdebar karena dia tahu bahwa kejadian malam ini benar-benar telah menyinggung kekaisaran awan angin dan kemungkinan mereka akan segera menjadi target dari penyerangan mereka. Pada saat waktu itu tiba, itu akan benar-benar menjadi waktu yang sangat menggetarkan jiwa. Dan pada saat ini Sukui pun melanjutkan kata-katanya. Selain itu, teknik dari kedua orang itu juga sangat kejam. Menurut berita yang aku dengar, pada saat itu mereka telah menghancurkan hampir 5 kerajaan peringkat tinggi dalam waktu semalam saja ketika mereka baru saja tiba di kota Wan siang ini. Kemudian mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Bulan Kesepian yang pada akhirnya memaksa pimpinan dari kekaisaran itu untuk turun dan campur tangan. Dan saat itu, konflik pun pada akhirnya bisa diselesaikan. Mendengar ucapan dari Sukui, mata Lindong menjadi sangat tajam, yang kemudian dia bergumam, "Menghancurkan 5 kerajaan peringkat tinggi. Metode mereka dalam membangun dominasi memang benar-benar kejam." Dan kini, Sukui pun kembali mengatakan, "Kekaisaran awan angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wan siang. Ditambah dengan Luotong saat ini, mereka memiliki 3 ahli yang telah melangkah ke tahap nirwana keempat. Dan di sisi lain, 3 kerajaan super yang lainnya, mereka hanya memiliki 1 orang saja yang berada di level ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun mengangguk sambil mendesah di dalam hatinya. Karena dia tahu, dari kelihatannya, kerajaan super ini juga bisa dibagi menjadi yang kuat dan juga yang lemah. Dan paling tidak, Kekaisaran awan angin ini jauh lebih kuat di permukaan jika dibandingkan dengan 3 kerajaan super yang lainnya. Tidak heran bahwa mereka akan bertindak sedemikian untuk mendominasi kota Wan siang ini. Sukui kemudian melanjutkan kata-katanya yang disebut dengan perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya adalah tempat bagi kerajaan super untuk bertarung. Selain beberapa dari mereka yang benar-benar mendapatkan keuntungan dan juga kemampuan besar dari kerajaan lain, sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai akhir adalah mereka yang berasal dari kerajaan super itu. Benar-benar terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tempat, apalagi bisa menonjol di tempat seperti itu. Mendengar perkataan dari Sukui, Lindong pun juga sangat setuju dengan hal ini, karena orang-orang dari kerajaan super itu adalah orang-orang dalam level puncak sejak mereka memasuki medan perang kuno. Bahkan jika mereka tidak menghabiskan cara apapun untuk mendapatkan harta ataupun warisan, mereka masih akan lebih unggul sebanyak 90% dari pejuang yang lainnya. Karena sejatinya, orang-orang dari kerajaan super, mereka adalah keberadaan spesial yang sudah memiliki titik awal yang tinggi sejak memasuki medan perang kuno ini. Namun bagi Lindong sendiri, tidak ada namanya keadilan mutlak di dunia ini. Dan jika terus memikirkan hal itu, maka akan membuat seorang individu biasa menjadi drop dan merasa tidak berguna tanpa alasan. Hingga pada akhirnya, pikiran-pikiran seperti itu pun dihilangkan dari Lindong. Dan dia pada saat ini tidak akan memandang apakah lawannya itu adalah kerajaan tingkat tinggi ataupun kerajaan super lainnya. Karena menurut Lindong, mereka semua adalah sama dan Lindong tidak akan pernah takut dengan mereka. Sukui pada saat ini kembali mengatakan, 4 kerajaan super di kota Wan siang, mereka tidak memiliki hubungan yang baik, dan lelang ini
mungkin akan memperburuk dendam di antara mereka. Aku telah mendengar bahwa 4 kerajaan super semuanya telah menargetkan harta karun jiwa surgawi. Tidak peduli siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan harta itu, maka kota Wanxiang ini pasti akan menjadi tidak tenang. Dan dendam di antara mereka pasti juga akan meledak saat itu juga. Lindong pun mengangguk karena dia setuju dengan apa yang diucapkan oleh Sukui. Dan kini Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan di dalam hati Lindong pun berkata, aku merasa bahwa kota ini sebentar lagi akan kedatangan badai yang besar. Setelah pelelangan besok berakhir, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi kota kekacauan. Dan pada saat itu, Kekaisaran Awan Angin kemungkinan besar juga akan mencari dan juga menyerangku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi di dalam pelelangan Wanxiang ini? Dan upaya apa yang akan dilakukan Lindong untuk melawan Kekaisaran Awan Angin yang pasti akan selalu mencari dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini waktu diadakannya perang 100 kekaisaran semakin dekat, dan populasi di kota Wanxiang semakin menakutkan. Karena pada saat ini banyak orang terus berdatangan dan masuk ke dalam kota Wanxiang ini. Dan selama 2 hari ini banyak para pendatang baru yang telah mengikuti tes dari Monumen Nirwana. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh 3 peringkat pertama dalam kategori segel nirwana bumi. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk menyerang, apalagi mengklaim 3 dari 4 teratas dalam segel nirwana bumi dengan cara yang mendominasi seperti yang dilakukan oleh kelompok Lindong. Tentu saja, ini adalah karena individu-individu itu tidak mau mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, ada banyak naga dan juga harimau yang bersembunyi di kota Wanxiang. Dan orang-orang yang bisa sampai di tempat ini adalah individu yang cerdas dan juga berhati-hati. Oleh karena itu, secara alami, mereka tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Dan para pendatang baru ini, mereka tidak mampu menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh kelompok Lindong di dalam kota waktu itu. Karena pada malam itu, banyak yang telah menyaksikan pertarungan antara Lindong dengan Luotong. Dan sejak kejadian itu, hampir tidak ada orang di kota Wanxiang ini yang tidak mengenal Lindong. Karena dia adalah satu-satunya orang yang berani menantang Kekaisaran Awan Angin. Berita tentang pertarungan antara Lindong yang telah mengalahkan Luotong menyebar dengan sangat cepat. Namun pada saat ini yang membuat orang-orang tercengang adalah Kekaisaran Awan Angin yang terkenal mereka tidak toleran dan juga sangat arogan, yang bahkan juga pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wanxiang. Pada saat ini mereka terlihat sangat sunyi dan senyap, seolah mereka tidak ada pergerakan. Dan orang-orang berpikir bahwa Kekaisaran Awan Angin mereka tidak pernah ingin mau berurusan dengan Lindong lagi. Namun ada beberapa mata-mata yang melakukan penyelidikan. Kenapa sampai Kekaisaran Awan Angin ini tidak membalas semua perbuatan Lindong? Yang pada akhirnya mereka pun mendapatkan informasi itu dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh para mata-mata. Mereka pun pada saat ini membuat kesimpulan bahwa sekarang Kekaisaran Awan Angin memang tidak ingin berurusan dengan Lindong karena mereka sedang fokus dengan harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul di pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi itu selesai, maka Kekaisaran Awan Angin akan mulai membalaskan dendam mereka. Dan dalam 2 hari ini, berita tentang harta karun jiwa surgawi telah menyebar sangat luas. Semakin banyak praktisi elit dari luar pada saat ini segera memasuki kota Wanxiang, karena semua orang menyadari
betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan pertarungan yang bagus di dalam perang 100 kekaisaran yang akan datang. Karena godaan dari harta karun jiwa surgawi ini, sekarang suasana dari kota Wanxiang benar-benar semakin kacau. Dua hari penantian pun telah tiba, yang pada akhirnya lelang Wanxiang pun pada saat ini telah dibuka. Dan lelang itu diadakan di arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wanxiang ini tidak kekurangan lahan mereka. Meskipun kota mereka penuh dan sesak, namun area itu sendiri masih mampu menahan semua orang. Dan kini kelompok dari Lindong pun juga telah tiba di arena besar itu. Pada saat dirinya datang, suasana di arena besar ini sudah sesak dengan orang-orang, yang kemudian seluruh tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini, mereka segera melihat ke arah Lindong. Karena di dalam hati mereka, orang-orang ini mengagumi Lindong secara diam-diam. Tatapan mata dari semua orang pada saat ini membuat Lindong merasa sangat risih. Karena hanya dalam 2 hari yang singkat, nama Lindong sudah menjadi artis di kota Wanxiang ini. Oleh karena itu, tidak heran jika semua orang pada saat ini mengenal nama Lindong. Pada saat kelompok Lindong berjalan ke arena, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang tertawa dari dekat Lindong. Dan dia mengatakan, "Haha, sepertinya daya pikat harta karun jiwa surgawi ini cukup kuat." Bahkan seorang Lindong juga telah ditarik ke tempat ini. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera menoleh. Dan ternyata yang berbicara adalah Changling. Melihat bahwa Changling dan kelompoknya telah muncul di belakang Lindong, pada saat ini Lindong menangkupkan tangannya dan dia tersenyum lalu mengatakan, "Hei saudara Changling, apa kabarmu?" Dan kini Changling pun menjawab dengan tulus perkataan dari Lindong, "Saudara Lindong, kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri dalam waktu semalam saja. Pertarungan pada malam itu benar-benar sangat mengejutkan. Karena sejatinya pada malam pertarungan Lindong dengan Luotong, sebenarnya Changling juga telah datang ke tempat itu dan bersembunyi di dalam kegelapan. Dia pada awalnya mengkhawatirkan Lindong ketika melihat Luotong mendekati kelompok Lindong ini. Namun di sisi lain, Changling tidak pernah menyangka bahwa praktisi elit yang terkenal di kota Wanxiang pada akhirnya harus dipaksa mundur oleh Lindong. Dan dia juga harus mengalami luka yang sangat parah. Penampilan Lindong malam itu oleh Changling hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakjubkan. Yang kini, orang-orang yang berada di samping Changling juga menatap Lindong dengan penuh rasa hormat. Menurut pendapat mereka, kerajaan super adalah entitas yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, mereka mengagumi fakta bahwa Lindong telah benar-benar memiliki nyali untuk menantang kerajaan super itu. Sehubungan dengan tatapan mereka, Lindong pun hanya bisa tertawa. Dan kini, Lindong berkata pada Changling dan juga kelompoknya, "Sebenarnya aku tidak ingin membuat marah musuh yang merepotkan seperti itu. Namun sesuatu hal kadang tidak berjalan sesuai dengan rencana." Pada saat ini Changling melihat ke sekeliling mereka. Sebelum tiba-tiba, dia memperingatkan Lindong dengan suara yang rendah. "Saudara Lindong, aku tahu bahwa kamu datang ke tempat ini adalah karena harta karun jiwa surgawi. Namun berdasarkan informasi yang telah aku terima, Kekaisaran Awan Angin adalah pemenang favorit dalam pertarungan ini. Begitu harta jiwa surgawi mendarat di tangan mereka, berdasarkan karakter mereka yang sangat kejam, maka mereka tidak akan pernah mengampuni siapapun yang berani menyinggung mereka. Dan pada saat itu, mungkin kamu adalah orang yang berada di urutan teratas dari daftar yang harus mereka lenyapkan." Mendengar kata-kata dari Changling, Lindong pun sedikit terkejut. Namun pada saat ini, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Saudara Changling, terima kasih banyak atas informasimu. Dan mulai hari ini, aku akan sangat berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebenarnya Changling awalnya berencana untuk menasihati Lindong supaya dia dan juga kelompoknya segera meninggalkan kota Wanxiang ini. Namun jika dipikir-pikir lagi, karakter Lindong tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan kini, Changling pun hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Yang kemudian, setelah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan pada Lindong, kini Changning berpamitan dan dia memimpin anak buahnya untuk segera menuju ke depan arena. Sambil menatap punggung Changling yang telah berjalan maju, kini Lindong diam termenung. Yang kemudian dirinya berkata dalam hati, sepertinya kekaisaran awan angin memang telah datang dan mereka juga telah mengincarku. Dan meskipun kekaisaran awan angin itu sangatlah kuat, bisakah mereka mengalahkan 3 kerajaan super lainnya? Tidak bijaksana jika pada saat ini kekaisaran awan angin lebih memilih menghancurkan diriku daripada menghancurkan 3 kerajaan super yang lainnya. Setelah berkata seperti ini di dalam hatinya, kini Lindong mengajak kelompoknya untuk segera masuk. Yang kemudian Lindong dan juga kelompoknya pada saat ini telah menemukan tempat duduk di arena yang besar. Setelah duduk itu, mata dari Xiaodio dengan santai mengamati ke sekeliling. Yang tiba-tiba saja Xiaodio pun mengatakan, sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Mendengar perkataan dari Xiaodio, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia berkata, meskipun banyak sekali aura yang saling bersilangan di arena ini, namun aku masih bisa merasakan beberapa getaran yang kuat di dalamnya. Faktanya beberapa aura ini mirip dengan Luotong, dan terbukti para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta jiwa surgawi. Pada saat Lindong mengamati orang-orang di sekelilingnya, keributan yang besar pun tiba-tiba terjadi. Karena pada saat ini, terdengar suara angin yang membelah yang kemudian bergema pada saat lusinan individu turun dari langit dan mendarat langsung di garis depan arena ini. Dan itu adalah kekaisaran bulan kesepian. Di antara banyaknya sosok dari kekaisaran bulan kesepian, mata dari Lindong pada saat ini melihat satu sosok yang sangat familiar dan juga memikat hati, karena dia adalah Mu Han Yue. Dan di samping Mu Han Yue sendiri pada saat ini ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi dari Lindong berubah menjadi sangat serius, karena sesungguhnya aura itu 2 kali lipat lebih kuat dari aura milik Luotong. Sukui yang berada di samping Lindong pada saat ini juga melihat ke arah orang itu yang kemudian Sukui berkata, itu adalah pemimpin dari kekaisaran bulan kesepian. Namanya adalah Mulin. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pun mengangguk dan dia mengatakan, memang benar-benar kuat. Karena pada saat ini dari tubuh Mulin sendiri, Lindong bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Dan diam-diam, Lindong pun menarik nafasnya dalam-dalam. Di dalam hati, Lindong sendiri benar-benar iri pada anggota dari kerajaan super ini. Ketika mata Lindong sedang mengamati Mulin, pada saat yang sama, Mulin langsung menoleh pada Lindong. Yang kemudian, Mulin pun tersenyum. Melihat sikap ramah dari Mulin itu, Lindong pun segera membalasnya dengan senyuman. Karena bagaimanapun juga, Lindong tidak akan berani bertindak arogan pada orang kuat yang telah bersikap ramah di depan dirinya. Tidak lama setelah anggota dari kerajaan bulan kesepian muncul, pada saat ini, datang 2 kelompok lainnya, dan mereka segera memasuki arena dengan cara yang sangat mempesona. Sukui kemudian menunjuk salah seorang pria berjubah hijau. Rambut pria itu juga berwarna hijau giok, namun kulit di tubuhnya sangat kering dan menunjukkan tanda-tanda seperti retakan. Yang kemudian Sukui mengatakan, pria itu adalah Wuta, dan dia adalah salah satu dari 4 kerajaan super besar, yang namanya adalah Kekaisaran Hutan. Dia juga individu yang sangat kuat dan telah mencapai kategori segel nirwana surga di monumen nirwana. Setelah itu, Sukui pun melihat ke sisi yang lain dan dia melihat seorang pria berotot dengan tato api yang terpampang di punggungnya. Pria ini duduk di kursi batu sementara energi Yuan yang sangat buas pada saat ini keluar dari tubuhnya yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat kering. Dan kemudian Sukui mengatakan, orang itu namanya adalah Moven dan dia berasal dari Kekaisaran Li Huo. Mereka dulunya adalah eksistensi kuat yang memerintah seluruh wilayah. Mendengar perkataan dari Sukui,
Mata Lindong pada saat ini melirik pada dua individu yang memiliki aura yang sangat kuat. Dan kini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Yang kemudian, Lindong berkata dalam hati, mereka memang individu yang pantas untuk mendapatkan kategori segel nirwana surga. Karena mereka bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengatakan, setelah ini, orang-orang yang akan muncul adalah kekaisaran awan angin, bukan? Setelah mengatakan hal itu, mata Lindong pun menyipit. Dan beberapa saat kemudian, hatinya bergetar dengan hebat. Karena kini, Lindong bisa merasakan dua getaran energi Yuan yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Dan hal itu seperti badai yang menyapu arena dan meniup kerumunan. Sesaat kemudian, ada sebuah suara yang bergema. Hahaha, sepertinya sebagian besar dari kalian telah datang lebih awal. Namun harta karun jiwa surgawi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh kekaisaran awan anginku. Hari ini, izinkan aku menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari kekaisaran awan angin kami. Semua orang yang berada di tempat ini ketika mendengar kemunculan dari suara itu menyebabkan telinga mereka merasakan sakit. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Dan kini, Lindong pun perlahan mengangkat kepalanya dan dia berbalik untuk melihat ke arah suara yang datang. Badai energi Yuan yang ganas kini berkumpul bersama sebelum dua sosok muncul dengan mencolok di hadapan banyak orang. Dan pada saat ini, kedua sosok itu pun berbalik. Mata dari mereka beberapa kali lebih tajam dari mata Luotong, yang pada saat ini mata itu segera melihat ke arah Lindong. Arena yang besar ini yang semula kacau kini menjadi sangat sunyi dan senyap. Bahkan Mulin dan juga yang lainnya, mereka pun segera memiringkan kepala pada saat melihat pemandangan ini. Ketika mata Lindong bertatapan dengan dua mata dari orang itu, kini Lindong pun mengatakan, kekaisaran awan angin benar-benar sangat mendominasi. Yang kemudian, kata-kata Lindong pada saat ini dijawab oleh pria yang memiliki luka seperti kelabang di wajahnya. Dengan sambil tertawa, pria itu kemudian mengatakan, bukankah kau adalah orang yang bernama Lindong? Baiklah, mulai hari ini hidupmu adalah milikku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bencana apa yang akan diterima Lindong ketika dirinya pada saat ini telah bertemu dengan dua pimpinan dari kekaisaran awan angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sol. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 25. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tawa sinis dari pria dengan wajah luka mirip kelabang pada saat ini bergema di seluruh area lelang. Dan hal itu menyebabkan rasa takut di hati semua orang, karena mereka semuanya merasakan bahwa di dalam tawa itu terdapat niat membunuh yang sangat kuat. Dan kemudian pada saat ini perhatian semua orang dialihkan pada Lindong. Namun yang membuat mereka semuanya terkejut adalah ketika mereka melihat Lindong yang pada saat ini diancam oleh pimpinan terkenal dari kekaisaran awan angin. Wajahnya masih tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan malahan mata dari Lindong terlihat sangat tajam. Semua orang kini benar-benar bergidik. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Lindong? Kenapa dia benar-benar berani untuk memprovokasi kekaisaran awan angin? Di samping Lindong, pada saat ini Xiaodiao melirik pria dengan bekas luka kelabang di wajahnya, dan mata ungu hitam milik Xiaodiao tiba-tiba saja menjadi sangat menajam. Dan di waktu yang sama, senyum konyol yang selalu terlihat di wajah Xiaoyan pada saat ini juga telah menghilang. Yang kemudian, aura yang mengerikan pun mulai memancar dari tubuhnya secara perlahan. Dan pada saat ini Xiaoyan pun mengangkat kepalanya. Matanya sudah menjadi merah darah. Yang kemudian, keluarlah aura binatang buas yang sangat mengerikan. Yang setelah itu, Xiaoyan pun berkata, aku ingin menantangmu saat ini, dan kamu boleh mencoba kekuatanku. Tempat lelang ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Yang kemudian
Tatapan semua orang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan, yang kini aura jahat keluar dari tubuh Xiaoyan yang membuat hati banyak orang menjadi terlihat sangat ketakutan. Bahkan Mulin dan juga rekan-rekannya, mereka pun juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, ekspresi heran pun muncul di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu yang begitu kejam dari Kekaisaran Awan Angin, kelompok dari Lindong ini masih berani untuk menantang mereka. Sang pria dengan luka kelabang di wajahnya yang kemudian melihat Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Sungguh orang yang sangat berani." Dan setelah itu, aura jahat yang serupa pada saat ini juga keluar dari pria dengan wajah luka kelabang itu, yang tampaknya mereka akan segera melakukan pertarungan di tempat ini. Namun sebelum pertarungan itu pecah, Lindong pun segera mengangkat tangannya, yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Semua orang tahu bagaimana cara menyombongkan diri mereka, dan aku pikir yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam di antara kita setelah pelelangan ini berakhir." Mendengar ucapan dari Lindong itu, pria dengan wajah pucat yang pada saat ini berdiri di samping pria dengan luka kelabang, dia pun menjawabnya, "Kamu benar. Setelah pelelangan ini berakhir, semua orang yang merupakan musuh dari Kekaisaran Awan Anginku tidak akan bisa melarikan diri." Setelah mengatakan hal itu, pria dengan wajah pucat pada saat ini tersenyum dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Lindong adalah benar. Dan setelahnya, sang pria pun kali ini duduk di kursi batu, sedangkan pria dengan luka di wajahnya, dia pada saat ini masih menatap tajam ke arah Xiaoyan dan juga Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Hargai sedikit waktu yang tersisa ini." Setelah mengatakan hal itu, sang pria dengan luka di wajah pada saat ini dirinya segera duduk. Setelah kedua pihak pada saat ini duduk, suasana di pelelangan pun secara perlahan menjadi lebih rileks. Namun beberapa pasang mata mereka terus melihat ke arah Lindong, karena mereka pada saat ini berpikir sebenarnya dari mana datangnya keberanian dari trio Lindong itu. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Tiga kerajaan super yang lainnya juga menatap Lindong dan juga rekan-rekannya. Tampaknya ada pandangan yang tidak bisa terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang telah berkumpul di pasar rilang ini. Dan dari kejauhan, jika dilihat, tempat ini seperti lautan manusia. Sukui yang pada saat ini duduk di samping Lindong, dengan suara yang lembut, dia pun berkata, "Saudara Lindong, sebelumnya, pria dengan bekas luka di wajahnya itu bernama Mengli. Dan dia memiliki julukan di kota Wanxiang ini sebagai tukang daging. Kabarnya, sejak dia melangkah ke medan perang kuno, darah yang ada di tangannya berjumlah lebih dari 100 nyawa. Selain itu, pembantaian yang dia lakukan benar-benar sangat brutal." Mendengar ucapan dari Sukui itu, Lindong pun kini mengangguk dan berkata, "Tukang daging Mengli, nama yang sempurna sesuai dengan penampilannya." Karena pada saat ini Lindong merasakan bahwa aura jahat Mengli berbeda dari aura bawaan milik Xiaoyan. Jelas aura Mengli itu adalah aura yang berbau darah. Itu adalah hasil yang dia dapatkan, dan itu bukanlah aura bawaan. Yang kemudian Sukui pun kembali berkata, sedangkan pria dengan wajah pucat itu, dia juga pimpinan lain dari Kekaisaran Awan Angin, dan dia disebut sebagai Feng Chang. Jika Mengli adalah binatang buas yang hanya tahu cara membantai orang, maka Feng Chang adalah ular berbisa yang selalu bersembunyi di kegelapan dan mengejutkan semua orang. Menurut informasi yang telah aku peroleh, orang ini tampaknya telah memperoleh warisan sekte kuno yang membuat kekuatannya tidak dapat diprediksi. Lindong pada saat ini menganggukkan kepalanya dan dia kembali melihat pada dua sosok yang ditakuti oleh semua orang itu. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, tidak diragukan lagi, mereka memang pantas berasal dari kerajaan super. Karena Lindong memang tidak bisa menyangkal bahwa Mengli dan juga Feng Chang bukanlah orang yang mudah dihadapi. Jika bukan karena barisan kuat dari Lindong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Lindong pun kini membayangkan masa lalunya. Ketika Lindong baru saja melangkah ke medan perang kuno, dia tidak memiliki bantuan sama sekali.
Pada saat itu, Xiaoyan belum meninggalkan wujud binatangnya, sementara Xiao Diao juga masih dalam bentuk roh. Keduanya pada saat itu tidak bisa membantu Lindong, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Dan secara alami, Lindong juga ditempatkan dalam beberapa situasi yang sangat sulit. Namun karena kerja kerasnya, Lindong masih berhasil bertahan selama periode waktu itu. Dari kejadian-kejadian masa lalunya, mental Lindong telah benar-benar terbentuk, yang pada saat ini, ketika dirinya menghadapi musuh yang berbahaya, maka Lindong tidak akan pernah menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Di sisi lain pada saat ini Feng Chang, dia pun tertunduk dan tatapan matanya lurus ke depan, yang kemudian Feng Chang pun berbisik dengan lirih, apakah semuanya sudah siap? Meng Li yang ada di sampingnya, dia tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, semuanya sudah kusiapkan. Ketika saat itu tiba, Mulin dan juga yang lainnya pasti akan terkejut. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Chang pun mengangguk dan dia kemudian menyipitkan matanya seperti ular yang berbisa yang akan segera memuntahkan sebuah racun yang sangat kejam dan ganas. Kemudian Meng Li sendiri pada saat ini tertawa jahat dan mengatakan, ketika semua ini telah berakhir, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menjadi musuh kita pergi dengan bebas. Dan pada saat itu, aku akan membuat mereka semua menderita sampai mereka memohon untuk kematian mereka sendiri. Mendengar ucapan dari Meng Li itu, Feng Chang pun menjawabnya dengan nada yang dingin. Begitu aku mendapatkan harta karun jiwa surgawi, mereka semua hanyalah seekor semut. Aku akan membiarkanmu menangani mereka dengan cara apapun yang kamu inginkan. Yang kini, kebencian di wajah Meng Li terlihat semakin jelas. Namun pada saat dia hendak mengatakan sesuatu, pikiran Meng Li pada saat ini segera tersentak, dan dia segera mengangkat kepalanya. Karena sekarang, seorang sosok perlahan telah turun ke panggung lelang ini. Dan sosok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah berwarna abu-abu. Wajahnya terlihat sangat tenang, dan dia tidak tergoyahkan oleh tatapan mata yang tamak yang tidak terhitung jumlahnya di tempat lelang ini. Saat pria parubaya ini telah muncul, tatapan Lindong pun segera terfokus padanya. Segera setelah itu, tatapan yang sangat serius kali ini terlihat di mata Lindong, karena dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh sang pria. Sukui yang berada di samping Lindong pada saat ini segera memberitahunya, dia adalah pengawas yang ditempatkan oleh sekte super di kota Wanxiang ini, dan dia namanya adalah Song Tei. Namun tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya karena dukungannya dari sekte super. Setiap kali dia membuka mulutnya untuk berbicara, bahkan kerajaan super manapun tidak akan pernah berani menentang keputusan dari Song Tei. Sementara Xiao Diao pada saat ini dirinya tertawa kecil, dan dia kemudian mengatakan, haha, pria ini memang tidak sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dan juga berani berlaku keji di hadapannya, dia pasti hanya akan dipermalukan. Karena pada saat ini, Xiao Diao bisa merasakan gelombang energi yang tersembunyi, namun sangat kuat yang keluar dari pria parubaya itu. Dan Lindong sendiri kini menganggukkan kepalanya. Di dalam hati, Lindong pun berkata, adalah sesuatu yang sangat bodoh untuk berpikir bahwa pria yang ada di depannya ini hanya mengandalkan reputasi dari sekte super untuk menekan semua orang. Pak Tua Song Tei yang telah berdiri di atas panggung pada saat ini menjadi titik fokus dari tatapan mata di seluruh pasar lelang ini. Dan rupanya semua orang di pasar lelang telah mengetahui identitasnya. Dalam sekejap, tatapan mata mereka menjadi sangat hormat. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan, mereka pun tidak berani untuk menunjukkan kesombongan mereka. Pak Tua Song Tei yang pada saat itu telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia pun segera mengamati seluruh tempat ini. Yang kemudian Pak Tua Song Tei berkata, kalian semua ada di tempat ini karena lelang kota Wanxiang. Aku tidak akan membahas aturan di sini karena sudah jelas perkelahian itu dilarang di pasar lelang ini. Aku tidak peduli dari kerajaan mana kalian berasal. Apakah kalian dari kerajaan super atau kerajaan peringkat rendah? Jika kalian melanggar aturannya, maka kalian akan diusir dari tempat ini. Dan jika kalian melanggar untuk kedua kalinya, maka kalian akan didiskualifikasi dan tidak akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Apakah kalian semua jelas dengan yang kukatakan?
Setelah Pak Tua Songte mengatakan aturan yang ada di tempat ini, matanya pada saat ini melihat ke arah kelompok Lindong. Dan setelah itu, ketika Pak Tua Songte ini melihat Xiao Diao, ekspresi wajahnya menjadi sangat terkejut dan dia kini terlihat curiga. Karena sebenarnya, di dalam hati Pak Tua Songte, dia bisa merasakan getaran yang sangat berbahaya yang terpancar dari tubuh Xiao Diao. Setelah mengamatinya sebentar, Pak Tua Songte pun kemudian mengatakan, ternyata aku salah. Dan kemudian, kini Pak Tua Songte mengalihkan perhatiannya dari kelompok Lindong. Setelah mata dari Pak Tua Songte itu tidak melihat ke arah Xiao Diao lagi, pada saat ini Xiao Diao pun kemudian mengatakan, orang tua itu persepsinya agak tajam. Tampaknya penguasaan energi mental dari orang tua itu juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dan di sisi lain, pada saat ini Lindong diam-diam menghela nafas leganya. Karena ketika Pak Tua Songte itu melihat ke arah kelompoknya, Lindong sangat takut jika identitas dari Xiao Diao akan segera terungkap. Dan sekarang, sepertinya Lindong tidak harus mengkhawatirkan apapun. Tidak lama kemudian Pak Tua Songte pun kini menyapukan jubahnya. Dan dalam sekejap saja, 10 bola cahaya berkilauan pada saat ini segera keluar dari lengan bajunya itu dan melayang di atas panggung. Penonton yang melihat hal ini, mereka pun sontak berkata, astaga, karena mereka semua bisa merasakan gelombang energi yang sangat kuat yang pada saat ini terpancar dari bola cahaya yang gemerlapan. Dan dari tampilannya, barang-barang ini sepertinya adalah barang yang luar biasa. Di atas semua bola cahaya ini, ada satu bola yang memiliki cahaya ungu seukuran kepala manusia. Dan ada sebuah lingkaran yang mengelilingi bola cahaya itu. Secara tidak jelas, itu mengeluarkan gelombang energi yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Di bawah gelombang energi semacam itu, pada saat ini seluruh pasar lelang menjadi sangat sunyi. Bahkan kini, tatapan mata dari Lindong juga mulai menajam ketika melihat bola berwarna ungu itu. Karena mereka semua yang hadir di tempat ini jelas tahu bahwa itu merupakan satu-satunya barang yang memiliki energi yang begitu menakutkan. Pada saat Lindong menatap bola berwarna ungu itu, dia kemudian bergumam, apakah itu adalah harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sebenarnya isi di dalam bola berwarna ungu itu yang memiliki energi yang sangat menakutkan? Apakah itu benar-benar harta karun jiwa surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.